Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ikan Dinduwasta akan mempresentasikan tugas dari tugas pemeliharaan sistem informasi, dan materi yang saya ambil atau materi yang cukup saya kuasai yaitu pembangunan atau pengembangan sistem informasi atau BANGSIS. Oke, kita masuk dalam materi. Tujuan dan pendorong BANGSIS. Pembangunan atau pengembangan sistem informasi bertujuan untuk mengorganisasikan sistem informasi yang baru yang mampu mengatasi berbagai problema yang terdapat dalam suatu organisasi. Beberapa pendorong pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Yang pertama ada adanya masalah atau problem. Di sini adanya masalah atau problem adalah dalam sebuah organisasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dilakukan pengembangan sistem. Yang kedua, adanya kesempatan, yaitu karena perkembangan teknologi sangat cepat, maka organisasi dapat mengambil kesempatan agar sistem yang dikembangkan menjadi lebih baik dari yang sudah ada. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan teknologi. Adanya kemajuan teknologi saat ini sangat pesat, maka sebuah organisasi harus mengikuti perkembangan teknologi agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman, maka diperlukan pengembangan sistem informasi. Yang keempat yaitu kebijaksanaan pimpinan atau top manajemen, yaitu penyusunan sistem yang baru yang dapat terjadi karena adanya instruksi dari pimpinan atau top manajemen seperti peraturan pemerintahan untuk memperbarui sistem yang sudah ada. Terus yang selanjutnya tahapan-tahapan BANGSIS. Yang pertama itu ada investigasi sistem. Poinnya yaitu ada studi awal. Studi awal di sini merupakan tahapan menganalisa terhadap sistem yang sudah berjalan, di mana di tahapan ini dilakukan mendefinisikan masalah, penyatuan konsep sistem dengan melakukan investigasi yang tepat sehingga didapatkan konsep yang lebih baik. Poin kedua yaitu studi kelayakan. Studi kelayakan di sini di mana menilai dari berbagai sisi apakah sistem manakah yang layak untuk diimplementasikan. Terus tahapan yang kedua yaitu analisa sistem. Poin yang pertama itu pembahasan sistem berjalan, yaitu bagaimana proses yang terjadi selama sistem berjalan. Yang kedua, penentuan kebutuhan sistem baru, yaitu apa saja yang akan dikembangkan dalam sistem lama. Yang ketiga itu rancangan sistem baru, yaitu bagaimana model sistem baru yang akan dibuat. Yang selanjutnya, yang ketiga itu rancangan sistem. Poin yang pertama itu rancangan dan spesifikasi teknik, yaitu membuat perincian dan perbandingan sistem yang selalu dikaitkan dengan kemampuan khusus. Poin kedua yaitu pembuatan program, yaitu merancang dan membuat program yang akan dijalankan di sistem baru. Poin ketiga yaitu training user. Satu tahapan yang diperlukan saat kita menjalankan sistem yang baru. Yang keempat yaitu analisa sistem. Poin yang pertama itu tes sistem. Di sini akan melakukan pengujian sistem yang baru yang telah dibuat apakah sudah sesuai atau belum. Yang poin kedua pemasangan dan peralihan sistem, di mana di sini akan menerapkan sistem usulan yang sudah ada. Terus yang selanjutnya review hasil implementasi, meninjau atau mengulas sistem yang sudah dibuat. Terus yang terakhir adalah laporan BANGSIS atau laporan akhir dari sebuah sistem yang telah jadi. Terus di sini ada daur hidup sistem. Ya, di sini kita bisa lihat pada gambar. Di sini ada tahapan awal itu kita dapat mengenali adanya kebutuhan. Di sini maksudnya mengenali ada kebutuhan adalah sistem apa yang akan dibuat. Terus yang selanjutnya yang kedua itu kita membuat sistem atau pembangunan sistem. Setelah pembangunan sistem, di sini kita melakukan pemasangan sistem. Ketika sistem sudah dibuat, yang selanjutnya adalah pengoperasian sistem.
Pengoperasian sistem dilakukan setelah pemasangan sistem. Terus yang selanjutnya di sini ada sistem menjadi usang. Mungkin setelah sekian lama digunakan, sistem yang digunakan mungkin akan menjadi usang. Ya, mungkin dan ini akan berputar terus. Dan inilah mungkin adalah daur ulang dari hidup sistem. Yang selanjutnya itu studi kelayakan atau feasibility study. Tujuan dari studi kelayakan yaitu untuk menentukan ruang lingkup, perkiraan biaya dan sumber daya lainnya untuk mendukung proyek Banksiswo yang diusulkan serta rekomendasi dan saran-saran apabila Banksis tersebut layak untuk dilaksanakan. Kegiatan yang dilakukan pada studi kelayakan yang pertama yaitu membentuk kesimpulan dari hasil studi awal. Yang kedua, menentukan alternatif pemecahan. Produk akhir dari studi kelayakan yang pertama, laporan studi kelayakan yang akan dilaporkan ke pihak manajemen, rencana kerja yang akan dilakukan dalam Banksis, penyiapan kertas kerja dan dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahap berikutnya. Yang selanjutnya pembahasan sistem berjalan, yaitu tujuannya mempertegas bentuk logik sistem berjalan secara konsepsional sebagai bahan acuan untuk penyusunan rancangan sistem yang akan diusulkan. Kegiatannya yang pertama itu mengumpulkan data, yang kedua menyusun dan mengklasifikasikan data awal, yang ketiga menginterpretasikan serta mengevaluasi data awal. Kesimpulannya yaitu suatu rekomendasi sistem berjalan yang dapat dijadikan sebagian bahan acuan untuk penyusunan sistem usulan. Selanjutnya, rancangan dan spesifikasi teknik. Tujuannya yaitu untuk melakukan rancangan struktural sistem usulan dan sarana pendukung sistem yang nantinya akan diwujudkan secara teknik. Kegiatannya yaitu merancang pembentukan keluaran atau output, merancang bentuk masukan atau input, merancang konfigurasi komputer. Kesimpulannya itu menghasilkan suatu acuan teknis dari bentuk-bentuk keluaran dan masukan yang akan diwujudkan dalam yang selanjutnya adalah pembuatan program aplikasi. Tujuannya yaitu merancang spesifikasi perangkat lunak atau software untuk membentuk proses pengolahan data dalam sistem yang akan diusulkan. Kegiatannya yang pertama itu menyiapkan data awal dan spesifikasi file. Yang kedua menyiapkan coding script. Ketiga pembuatan dan tes program. Yang keempat pembuatan dokumentasi program. Yang selanjutnya yaitu ialah kesimpulan. Suatu bentuk rekayasa perangkat lunak atau software program yang dapat membuat serta mendukung fungsi operasi dari sistem yang akan dirancang dan diusulkan. Kita lanjut training user. Tujuan memberikan pedoman serta mengoptimalkan sumber daya manusia atau brainware yang terlibat langsung di dalam operasional sistem yang akan diimplementasikan. Yaitu tujuannya, kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan materi training tentang sistem usulan atau sistem usulan baru. Yang kedua melakukan penyuluhan sistem secara teoritis. Yang ketiga membuat buku petunjuk pengoperasian sistem. Kesimpulannya yaitu menghasilkan suatu petunjuk pelaksanaan sistem usulan serta pendayagunaan tenaga pelaksana yang berkualitas. Yang selanjutnya itu adalah melakukan tes sistem untuk mengkaji ulang rangkaian sistem usulan yang sudah dibuat baik secara konsepsional maupun secara struktural pada suatu area pencontohan. Kegiatannya yaitu yang pertama menyiapkan software dan hardware. Yang kedua yaitu melakukan uji coba sistem. Terus kesimpulannya yaitu suatu laporan yang berisi tentang uraian sistem yang sudah siap untuk dioperasikan. Ya, mungkin itu sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.